Jadi ada cerita lucu, saya di cabang di Bukit, itu kan ada AC-nya. Oh yang baru nih ya? Iya. Baru, okay. Itu ceritanya kayak gini. Menurut saya kalau makan bakso itu kan kalau dari data itu kan sore. Ya benar. Sampai malam. Paling asik gitu. Iya. Karena mungkin cuaca. Saya hidupin AC-nya sore hari. Oke. Pagi sampai siang saya tutup tempatnya. Oke. Dengan alasan ya penghematan. Oke. Ternyata kata salah satu dari pembeli kita, Mas Aziz, saya mau saran nih. Kami kan pengennya makan bakso ini kan pengen nyaman. Oke. Sedangkan ada AC, harapan kami ya siang-siang bolong lagi panas-panas. Sebenarnya. Ya kami ngadem di situ. Kenapa ditutup? Waduh, tepuk jidat deh. Dan dari situ kita ubah strateginya, kita buka full dari pagi. Dan alhamdulillah itu salah satu tempat untuk favorit keluarga makan nyaman sambil ngebakso. Iya. Siang hari bisa makan bakso enak nyaman ya di Mas Aziz. Dan nanti ada juga beberapa liputan kita yang mampir di beberapa cabang beliau yang ada tempat mainan ya untuk anak-anak. Ya di Pak Jo. Dimana aja itu? Di Pak Jo kita konsepnya karena lokasinya lebih luas, jadi ada tempat main anak. Dan mungkin satu-satunya tempat makan bakso main anak full AC. Jadi bukan tempat makannya tapi tempat main anaknya. Main anak. Iya. Supaya orang tuanya nyaman, anaknya juga nyaman gitu. Benar. Jadi sekarang juga kita bikin program untuk September ini, program untuk member. Cuman masukin nomor handphone saja, dimanapun dia makan. Setiap makan 20.000 itu dapat 1 poin. Jadi kalau dia makannya 100.000 guys, itu dapat 5 poin. 5 poin itu bisa ditukarkan dengan minuman. Lumayan, nggak pesan minum jadinya. Iya. Dan kalau misalnya dia sampai 20 poin bisa dapat bakso. Nah, jadi kebanyakan kita sudah ada pelanggan lama, tapi kita nggak manjakan mereka. Oh iya. Nah dengan ini mereka misalnya makan di Pajo atau di Jakabaring, ya nambah poinnya. Jadi tetap sama ya. Nah, manfaatnya itu pertama, nih ya, manfaat kita bikin member ya. Saya bongkar di sini. Apa nih? Boleh nih. Rahasia nih dibongkar di sini nih. Jadi yang pertama, dari jumlah pembelian. Misalkan dia makan nih 90.000, Mbak, tambah ini nih kerupuk atau segala macem, biar poinnya nambah. Biar pas di 100.000. Nah, itu misalkan contoh nih, tuh bisa. Terus nomor 2, ketika makan pasti, misalnya teman-teman ngajak makan nih, guys. Makan bakso yuk. Oh, di bakso keranan aja, gitu kan. Pas bayar, biar aku aja yang bayar, gitu kan. CK dia nggak tahu misalkan ada poin. Iya. Makanya misalnya 500.000, berapa poin dia dapat? Iya, betul. Terus ketiga, lagi buntu-buntunya dia, cek aja poinnya. Ini poinnya ada nih kayaknya nih. Ada poin 30. Iya. Udah, lagi buntu-buntunya. Tukarkan poin. Itu salah satu cara kita biar kita tetap berhubungan baik dengan konsumen itu. Betul. Dan itu bener-bener ini ya, efek berarti Om di salesnya ya. Ada kenaikan. Kadang kita para pengusaha itu banyak kan ngiklan, endorse segala macam, berani keluar budget jor-joran, tapi dengan pelanggan sendiri nggak diserviskan, nggak dimanjakan gitu. Wah, ini luar biasa ya, insight yang luar biasa nih buat teman-teman yang udah running bisnis ini, boleh dicoba nih, bisa dipakai nih, dipasang poin ya Om ya di usahanya. Nah, ini kan udah ada banyak inovasi berarti ya, dari bakso granat Mas Aziz ini. Kalau ininya Om, tadi kan udah bilang ya masalah apa sih legalitas halal ya, udah mau running ya, mau proses ke situ ya, karena memang itu juga jadi salah satu keunggulan kan untuk bakso itu kan. Kalau sudah punya tempat penggilingan sendiri berarti kan konsumen jadi yakin juga gitu kan. Tapi dengan kita ada label halal, jadi semuanya dong. Semuanya. Betul. Jadi lebih luas lagi. Lebih luas. Jadi para keluarga nggak usah ibaratkan ragu lagi. Label halalnya kita taruh depan.
Wah itu penting banget nih buat teman-teman. Iya, tapi semuanya perlu proses, Beris. Betul, luar biasa. Jadi, tapi ini kan salah satu langkah, Om. Benar. Iya, jadi kita nggak usah terus protes, kita ikutin proses gitu. Itu kata guru saya gitu. Ya. Ini kok kenanya saya jadi. Karena sukses itu perlu proses gitu kan. Yang kenanya itu kita jangan protes ya. Iya. Tapi berproses. Gitu. Mie instan aja kan perlu dimasak. Iya. Gitu, kan? Apalagi usaha. Terus lama lagi gitu. Om udah menikah dan punya beberapa anak. Apa sih bedanya? Dulu kan berarti usahanya kalau 10 tahun berarti zaman sebelum menikah sama setelah menikah. Iya. Ada nggak sih perubahan dari sistem, dari apapun lah, dari usahanya dari sebelum sampai sesudah menikah? Iya. Jadi kan kalau kita belajar kisahnya Nabi Muhammad ya, salah satunya yang pertama itu hijrah. Ya. Mungkin kalau dulu bisnis dengan orang tua, sekarang berbisnis dengan istri ya, couple-planner lah gitu. Wah sih, couple-planner. Istilah trennya itu ya. Nah, ibaratkan pertama enaknya adalah ketika kita hijrah, kita sudah tak paham dengan bisnis yang sudah kita geluti. Saya menikah di usia 28 tahun. Dan itu luar biasanya. Saya sempat beberapa kota belajar sambil nyari jodoh itu ya. Ternyata jodoh saya dapatkan ketika saya ngisi seminar Wirausaha Muda Mandiri. Itu di Hotel Batika. Dan istri saya itu dulunya adalah pesertanya. Oh. Ini nih, baru dibuka nih. Jadi peserta dari UIN gitu kan. Dan saya seminar biasalah dari kalau habis seminar tuh foto-foto segala macam kan. Terus setelah selesai pembicara itu, dua orang dari mahasiswa itu ngajuin untuk magang di tempat saya. Jadi dia libur kuliah 3 bulan. Jadi pengen magang 2 bulan lah gitu. Ngisi kekosongan. Nah, termasuk si istri saya tadi, Robia itu. Jadi Robia sama Welly gitu kan. Nah, saya share sama Robia kan. Bukan sama Welly. Jadi Robia saya masukkan ke tim kantor. Oh, berarti udah diatur nih. Udah diatur gitu kan. Jadi baru ketemu 2 minggu yang saya masukin ke tim kantor. Di situ dia malah dekat sama ibu saya. Ya, alhamdulillah jalan aja. Gitu kan. Akhirnya ya jodohnya Robia gitu lah. Kalau dibilang percepatannya ya kalau kita usaha gimana Om? Sendirian tuh kayak kepak sayap ya. Jadi sayap itu kan ada 2. Kalau kita sendirian itu kelopak-kelopaknya nggak terlalu terbang gitu. Dan nggak terlalu bisa tinggi ya. Iya, Kalau walaupun burung punya ya, uang banyak ya habis-habis aja gitu. Tapi kalau kepak sayapnya ada 2 terbangnya lebih tinggi. Ada buku namanya karya Mas Ipo Santosa itu yang bilang sepasang bidadari gitu kan. Jadi ada orang tua, ya, ibu sama istri gitu kan. Jadi bagi yang masih jomblo ya segeralah gitu kan, apalagi udah punya usaha ya. Karena ini menteri keuangan yang paling baik ya istri. Ya. Jadi kode nih yang jomblo tapi udah punya usaha, bahkan udah sustain, udah tinggi, apalagi nih ditunggu, iya kan? Halalin aja gitu. Karena walaupun seorang wanita itu harus gimana ya? Kita berani buka usaha. Tapi kenapa nggak berani melamar anak orang ya? Itu kan sesuatu banget gitu kan. Nah, dan ketika menikah ya banyak kemudahan gitu. Saya ingat sekali waktu saya pengen punya anak, saya sholat duha 4 rakaat, ya Allah saya udah siap punya anak. Dan anak izin Allah dikasih kembar. Masya Allah. Dan kemarin pengen anak cewek, minta lagi sama Allah. Masya Allah. Dikasih lagi. Jadi sebenarnya Beris, yang kunci utama adalah pertama kita mintanya sama Allah aja. Allah itu maha kaya. Kita aja jangan minta. Mulailah dari sebuah impian sama dengan doa sama dengan harapan. Artinya ketika kita minta sama Allah, pilihannya cuma 3. Apa itu? Dikabulkan, ditunda, atau diganti yang lebih baik. Gitu juga bisnis. Minta hari ini omset berapa? 10 juta. Kalau malamnya nanti 10 juta berarti dikabulkan. Atau ditunda 9.500.000.
atau diganti yang lebih baik 15 juta. Iya, lebih baik ya. Iya. Malah terkadang kita selalu berpikir yang apa yang kita minta, terkadang yang di atas Allah kasih lebih terus kayak iya. Seperti itu. Terus yang kedua, kalau saya jadikanlah orang kamu raja. Maka kamu anak raja. Jadi ada apa-apa yang masih nelpon orang tua. Walaupun kita sudah punya anak, ya tetap orang tua nomor satu. Kalau misalnya peresmian ya orang tua di samping kita. Dan saya waktu itu punya mimpi adalah saya pengen mengumrohkan orang tua. Walaupun orang tua saya punya uang, tapi yang uang untuk umroh itu dari saya. Artinya waktu di Mekah juga saya gandeng kedua orang tua. Karena dulu saya digandeng mereka. Dan itulah kekuatan doa orang tua. Jadi ketika orang tua kita minta apapun, kita bilang sama orang tua minta bantu doa. Nah, ada kemudahan-kemudahan yang itu selalu di luar kita ya. Memang ya saya percaya itu dan luar biasa ya. Ini kita nggak terasa nih. Oh, berapa jam lagi? Iya. Lama banget ini, Masya Allah. Dan apa nih pesannya nih Mas Aziz untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha? Kalau saya, apapun profesinya, semuanya bisa sukses. Dan kita berhak sukses. Yang jelas semuanya harus dengan ilmu. Jadi apa? Misalkan contoh beres, kita bisnis, 0 ilmu, 1 kali 0 sama dengan 0. 2 kali bisnis kali 0 ilmu 0 juga. Tapi kalau kita misalnya punya ilmu 8, 1 kali bisnis kali 8, 2 kali bisnis kali 8, 16. Nah, jadi jangan lupa kita terus belajar dan terus belajar. Gitu. Dan jangan lupa terus berinovasi gitu kan. Saya mau mulainya dari semester 2 mulai bisnis. Bagi teman-teman sekarang sudah mudah sekali untuk mendapatkan materi-materi bisnis dari YouTube, dari channel ini dan dari ikut-ikut workshop, seminar gitu kan. Apa yang dilakukan orang sukses ya kita ikutin. Jadi kalau misalnya bicara saya dulu sering ngikutin orang-orang yang sukses, saya selalu tanya, bukan tanya triknya, tanyalah amalannya. Ini Beris, apa amalan kamu yang saya nggak tahu? Kadang amalan itu yang membuat dipermudahkan semuanya. Jadi luar biasa. Kesimpulannya buat teman-teman tetap ilmu dulu nih. Ilmu dulu kalau misalnya mau terjun ke dunia usaha apapun ya, ataupun mau jadi profesional, ilmunya dulu. Setelah ilmu, gantungan nih ke atas ya kan. Ikhtiar udah, tinggal tawakal. Oke, thank you banyak ini Mas Aziz udah dikasih kesempatan buat kita ngobrol dan nanti juga kita akan mampir-mampir ke cabang-cabang beliau ya. Sukses buat bakso granat Mas Aziznya. Siap. Ya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.